Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Jis Electro Art. Channel YouTube-nya yang membahas seputar tutorial elektro dan juga seni kerajinan miniatur, juga ada diecast. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mempelajari seputar elektro dasar. Jadi ada beberapa dasar-dasar elektro yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Karena ini sangat penting untuk kita yang sedang mempelajari elektronik atau ingin mendalami seputar elektronik ya. Jadi ini adalah dasar-dasarnya yang perlu sangat kita ketahui, seperti kita harus mengetahui dulu tegangan, kemudian nama-nama komponen elektronik, jenisnya, fungsinya, dan cara kerjanya, juga cara mengeceknya, rusak atau tidaknya dari komponen elektronik itu, kemudian cara membaca amperemeter analog ataupun juga digital, ada juga eser nanti ini. Kemudian harus mengetahui dulu fungsinya apa dari solder ini, kemudian ini jenis apa ya atau bagaimana nanti akan saya jelaskan pada tutorial-tutorial berikutnya. Kemudian misalkan bagaimana cara penggunaan test pen ataupun juga cara penggunaan alat-alat bantu elektronik untuk mengecek atau untuk mengetahui kerusakan dari komponen elektronik atau rangkaian-rangkaian elektronik dengan cara mengukurnya dengan menggunakan alat ukur. Oke. Nah, di sini pada tutorial sekarang ini saya akan menjelaskan seputar komponen elektronik, yaitu dioda ya. Sebentar. Kita ambil dulu dioda. Nah, ini di sini saya memiliki banyak dioda. Ini besarannya sekitar mungkin 5-6 ampere ya dioda ini. Dioda ini pada penjelasannya adalah berfungsi sebagai penyearah. Kenapa disebut sebagai penyearah? Karena dioda ini fungsinya adalah untuk menyearahkan tegangan arus listrik. Ini berhubungan dengan power supply ya. Dioda ini sering berhubungan dengan power supply. Seperti contohnya pada trafo ini. Trafo ini menghasilkan tegangan AC sekitar 12 volt CT. Kemudian kita ingin menggunakan atau kita membutuhkan tegangan DC sekitar 12 volt. Nah, maka tentunya kita harus membutuhkan beberapa dioda apabila kita ingin mengubah dari tegangan AC ini menjadi tegangan DC ya. Nah, makanya disinilah diperlukan komponen elektronik yaitu dioda. Jadi berfungsi untuk menyearahkan arus listrik dari bolak-balik menjadi arus listrik DC atau arus satu arah ya. Nah, di sini ada warna putih pada dioda ini, lambang warna putih. Ini warna putih bukan hanya untuk menghiasi atau bukan sembarang warna putih. Ini adalah kaki katoda dari dioda, dan yang tidak ada garis warna putihnya ini adalah kaki anoda ya. Anoda itu adalah tegangan masuknya, kemudian untuk katoda ini adalah tegangan keluarnya. Jadi nanti tegangan masuk ke sini, kemudian maka nanti keluar ini akan tegangan positif di sini ya. Jadi untuk yang warna putih ini adalah keluaran dari tegangan positif. Tapi apabila kita misalkan balik seperti ini contohnya, misalkan ini ada trafo transformator ya. Nah, kita misalkan sambung ke sini ke 12. Nah, maka nanti output dari yang warna putih ini akan keluar tegangan positif ya, tegangan positif. Tetapi apabila misalkan kita balik seperti ini, maka tegangan yang keluar adalah tegangan negatif. Jadi tegangan yang ada warna putih, gelang warna putihnya ini adalah untuk bagian output tegangan positif, dan yang tidak ada gelang warna putihnya ini adalah tegangan negatif keluarnya. Oke. Jadi ini termasuk dari komponen aktif ya. Jadi dioda ini termasuk komponen aktif. Jadi apabila tidak ada tegangan, dioda ini tidak akan bekerja. Oke. Kemudian ini dari fungsi dioda. Kemudian sekarang cara mengecek dioda, kita bisa menggunakan AVO analog ataupun juga digital, bisa tergantung kita ya, yang punyanya yang mana, analog apa yang digital. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur
komponen dioda ini dengan menggunakan AVO yang analog ya. Oke. Kemudian sebelumnya kita hubungkan dulu selektor ampermeternya dikali 10K. Oke, kali 10K. Kemudian kita hubungkan ini. Ini AVO-nya sudah agak ini ya, error ya. Oke. Ini adalah probe warna merah dan ini adalah probe warna hitam ya. Nah, cara mengukurnya seperti ini. Dari warna hitam ini kita simpan di kaki anoda ya. Simpan di kaki anoda. Kemudian yang warna merah di kaki katoda. Apabila misalkan jarum ampermeter bergerak, berarti ini dioda masih dalam keadaan bagus. Oke, bagus ya. Kemudian sekarang kita balik. Nah, yang warna hitam kita simpan di kaki katoda. Kemudian yang warna merah di kaki anoda. Nah, kalau ini kebalikan dari tadi ya. Apabila misalkan setelah kita sentuhkan jarum ampermeter ini bergerak, berarti dioda ini dalam keadaan short. Tetapi apabila misalkan tidak bergerak sama sekali, berarti ini dioda dalam keadaan baik ya. Kita lihat. Nah, ini tidak bergerak sama sekali. Oke. Tidak bergerak sama sekali. Berarti ini dioda dalam keadaan bagus. Jadi apabila kita bolak-balik, misalkan probe-nya kita bolak-balik dan kemudian jarum ampermeter bergerak, berarti ini bisa berarti ini menandakan bahwa dioda ini dalam keadaan rusak. Kenapa? Karena pada prinsipnya dioda ini adalah sebagai penyearah. Nah, logikanya seperti ini. Warna hitam ini mengalirkan arus listrik positif, kemudian yang warna merah ini mengalirkan arus negatif ya. Seperti ini contohnya kita gambarkan. Kita gambarkan ya supaya lebih paham lagi rekan-rekan semuanya. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Seperti pada lambangnya dioda ini seperti ini ya. Nah, ini adalah misalkan garis warna putih ini. Ini adalah anoda, kemudian ini adalah katoda. Anoda ini adalah arus yang masuk, kemudian katoda adalah arus yang keluar. Kemudian apabila misalkan kita lambangkan menggunakan lambang dioda, nah lambang dioda ini akan seperti ini. Oke, ini lambang dioda ya. Ini adalah anoda, ini adalah katoda. Nah, dari arah ini bisa kita simpulkan bahwa arus listrik yang masuk, misalkan ini positif, kemudian ini negatif. Jadi apabila arus positif masuk ya ke negatif, kan ini negatif ground ya. Apabila arus positif masuk, nah kita lihat. Apabila misalkan warna hitam ini kita simpan di sini, kan warna hitam ini mengalirkan arus listrik positif. Sedangkan yang warna merah ini untuk kaki negatif ya, untuk tegangan negatif. Nah, kita simpan misalkan di kaki positif. Kemudian yang warna merah di katoda. Nah, otomatis berarti tegangan dari positif ini akan mengalir. Yang menyebabkan si jarum ampermeter ini bergerak. Tetapi apabila misalkan kita balik seperti ini, kita balik. Kemudian ini kita balik di sini. Kan ini mengalirkan arus positif ya yang warna hitam ini, sedangkan yang warna merah ini untuk kaki negatif. Nah, dari tegangan positif ini tidak masuk karena ini arah untuk arah panahnya ke sana. Jadi kalau dari ke sini tidak akan masuk ya tegangan. Maka bisa kita simpulkan maka nanti si jarum ampermeter ini tidak akan bergerak karena dari arah panah ini ke sana ya, dari anoda ke katoda. Jadi kesimpulannya bahwa dioda ini berfungsi sebagai penyearah.
Dan cara mengecek dengan menggunakan APO analog ini bisa kita lihat seperti ini. Apabila yang probe warna hitam kita simpan di positif atau anoda, kemudian warna merah kita simpan di katoda negatif, maka tegangan ini bisa mengalir. Apabila kita balik, nah kita balik di sini, ini tegangan tidak akan bisa masuk ya, karena terhalang ini untuk arah panahnya adalah positif mengalir ke negatif. Nah, makanya di sini akan saling berhubungan atau akan saling berkaitan antara tegangan, cara belajar elektro dasar seputar tegangan dan juga komponen elektronik ini akan saling berhubungan atau akan saling berkaitan. Makanya untuk ketiga dasar elektronik ini sangat perlu, dan bahkan kita perlu mengetahuinya dulu. Tegangan itu ada berapa jenis, seperti tegangan AC juga DC. Kemudian nama-nama komponen elektronik, jenisnya, fungsinya, kemudian juga cara kerjanya. Ada juga kemudian cara menghitung atau mengukur dari komponen elektronik itu sendiri. Kemudian ada kita harus mengetahui dulu cara mengukur tegangan, kemudian mengecek komponen elektronik ini dalam keadaan baik ataupun juga rusak dengan menggunakan APO analog ataupun juga APO digital, tergantung rekan-rekan semuanya punyanya yang mana ya. Nah, jadi jika rekan-rekan semuanya ingin mempelajari lebih dalam lagi seputar elektronik, yang ketiga dasar ini perlu rekan-rekan semuanya ketahui dan perlu rekan-rekan semuanya dalami seputar elektronik dasar ini. Jadi nanti akan saya buatkan secara bertahap ya seputar mempelajari elektronik ini. Tutorial sebelumnya saya menjelaskan seputar tegangan. Tegangan itu ada dua, yaitu AC DC, kemudian komponen elektronik seperti menjelaskan resistor, fungsinya, kemudian cara menghitungnya. Sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Jadi sekarang ini sudah saya jelaskan fungsi dioda dan cara mengecek dengan menggunakan APO analog. Oke, mungkin cukup sekian dulu dasar elektronik yang kita pelajari sekarang ini. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon berikan kritik dan saran apabila dalam penjelasan yang saya jelaskan ini kurang dipahami atau kurang jelas. Misalkan mohon rekan-rekan semuanya berikan kritik dan saran supaya saya bisa lebih baik lagi di kemudian hari nanti. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.